Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Yani Suryani, CGP Angkatan 10, Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya ketika melakukan perubahan di kelas sangat senang dan antusias karena melihat peserta didik yang begitu antusias mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum melakukan perubahan, pembelajaran berpusat pada guru. Murid terkesan pasif dan tidak ada semangat untuk belajar. Yang sebelah kanan yaitu setelah melakukan perubahan, pembelajaran berpusat pada murid. Murid begitu antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perasaan saya begitu bersemangat karena berhasil melakukan perubahan yang positif dalam pendekatan pembelajaran. Kekhawatiran akan reaksi atau resensi dari pihak lain terhadap perubahan yang diusulkan atau dilakukan. Penuh harapan terhadap hasil dari perubahan tersebut, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, dinamis, dan relevan bagi perkembangan anak-anak. Kemudian saya juga merasa percaya diri karena berhasil mengatasi tantangan. Awalnya pembelajaran yang berpusat pada guru dan kurang memperhatikan karakteristik serta potensi di kedua murid bisa membuat proses belajar terasa terbatas dan kurang memuaskan. Namun, dengan transisi menuju pembelajaran yang berpusat pada murid, menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik mereka, dan memperhatikan tuntunan zaman serta alam, pengalaman belajar menjadi lebih menyeluruh dan bermakna. Saat fokus pembelajaran bergeser dari sekedar ketuntasan materi menuju pemahaman yang mendalam tentang siswa sebagai individu, proses belajar dapat lebih mengakomodasi kebutuhan dan potensi unik setiap murid. Pendekatan yang memperhitungkan aspek kognitif, afektif, psikomotor, budaya sosial, dan spiritual juga menjadikan pembelajaran lebih holistik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melihat pendidikan sebagai sebuah proses yang menciptakan ruang bagi pertumbuhan menyeluruh murid serta memberikan arahan sesuai dengan kodrat alam dan potensi yang dimiliki oleh anak adalah langkah yang sangat positif menuju sebuah sistem pendidikan lebih inklusif dan berkelanjutan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, guru bukan hanya mengajar, tetapi memberikan tuntunan, menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh. Pembelajaran berpusat pada murid. Guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik murid. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, kreatif, afektif, psikomotor, budaya, sosial, dan spiritual. Melakukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntunan alam dan zaman. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Saya telah melaksanakan aksi nyata pada pembelajaran agama Islam dan budi pekerti siswa. Berikut adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan, dan refleksi. Yang pertama diawali dengan perencanaan. Diskusi tentang perencanaan kegiatan pembelajaran bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Setelah itu dituangkan dalam bentuk modul ajar. Siap, Brat. Pelaksanaan diawali dengan pembiasaan baris sebelum masuk kelas agar anak-anak terbiasa disiplin. Siap, Brat. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh. Dan bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh. Kemudian berdoa sebelum belajar. Melakukan permainan game Dan sticky selanjutnya note, ya. penyampaian Kemudian rencana tugas kelompoknya kegiatan nanti melakukan pembelajaran wawancara, dari awal setelah itu presentasi hingga dan akhir. demonstrasi, ya. Seperti itu berdasarkan
hasil Penyampaian wawancara tujuan mengenai pembelajaran tanda usia balik agar itu anak ya, tujuan memahami pelajaran pada apa yang harus mereka hasil wawancara pahami dan mengenai lakukan tanda pada usia saat balik itu ya, pembelajaran. tujuan pelajaran. Mimpi basah kemudian Selanjutnya yaitu penjelasan materi melalui media 15 tahun audiovisual dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian game talking stick. Oke, siap Anak-anak Anda, begitu Pak. antusias ketika melakukan game talking stick. Mereka menyebarkan stick dengan menggunakan lagu yang menyenangkan, dan bagi mereka yang mendapatkan stick tersebut, mereka harus berbicara di depan untuk menjelaskan hasil dari jawaban mereka. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan wawancara. Setiap kelompok melakukan wawancara kepada warga sekolah tentang materi yang sedang mereka pelajari. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan wawancara. Setiap adalah di awal kemudian usia dari hasil balik wawancara pernah itu, sebelumnya adalah mereka di awal presentasikan usia di kelas. balik Kemudian setelah itu setiap kelompok melakukan demonstrasi tentang bagaimana cara mandi wajib. Dengan seperti itu, mereka bisa lebih memahami bagaimana cara mandi wajib yang benar. Kemudian setelah itu, setiap kelompok melakukan demonstrasi tentang bagaimana cara mandi. Setelah itu, mereka diberikan kuis dengan menggunakan word wall. Dengan asesmen yang menarik melalui IT, mereka lebih antusias dalam mengerjakan kuis tersebut. Setelah itu, siswa bersama guru bersama-sama menyimpulkan dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian diberikan penguatan oleh guru melalui sebuah lagu. Yang terakhir ditutup dengan doa dan hamdalah, karena segala sesuatu dengan di awal dan di akhir dengan doa, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya melakukan refleksi mengenai tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu tidak semua peserta didik aktif atau terlibat sepenuhnya dalam setiap aktivitas pembelajaran. Solusinya, mendorong partisipasi aktif peserta didik dengan melibatkan mereka dalam diskusi, permainan peran, atau aktivitas kelompok. Berikut testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Rosita, teman sejawat dari Ibu Yani Suryani yang sedang melaksanakan program Guru Penggerak Angkatan ke-10. Program pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yani Suryani dengan metode talking stick, demonstrasi, dan wawancara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Sukses terus untuk Ibu Yani Suryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Komar. Saya rekan sejawat dari Ibu Yani Suryani yang sedang mengikuti program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Yani dengan metode talking stick, wawancara, dan demonstrasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, dan mandiri yang berpusat pada murid. Sukses buat Ibu Yani Suryani yang sedang mengikuti program pendidikan Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafijah Fatia Dinillah, bisa juga panggil saya Fatia. Saya bersekolah di SD Negeri Nusa Indah. Salah satu pengajarnya adalah Ibu Yani. Nama lengkapnya adalah Ibu Yani Suryani SPDI. Bu Yani mengajar tentang pendidikan agama Islam yang biasa juga kita sebut dengan PAI. Suasana belajar bersama Bu Yani sangat menyenangkan. Semua pelajaran yang disampaikan juga cepat menyerap dan mudah dimengerti. Bu Yani juga selalu memberi kesempatan untuk bertanya.
Hal yang paling menyenangkan adalah setiap akhir pembelajaran, Bu Yani selalu mengadakan ice breaking yang membuat kembali semangat. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat diajarkan oleh Bu Yani. Itu sangat membuat saya terinspirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian pemaparan tentang aksi nyata modul 1.1 telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.